Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 108. Aku putus cinta, kamu masih memberi selamat padaku? David segera bergumam tidak puas. Aku benar-benar ingin mengucapkan selamat padamu. Zhang Yingjun memandang David, dan kemudian tampak seperti dia membenci besi dan baja. Kurasa kau dan aku begitu populer di kalangan perempuan ketika kita masih kuliah. Karena menjadi panas, saya jatuh cinta dengan Alicia. Pada saat itu, sekilas saya tahu bahwa Anda tidak cocok untuknya. Karena dia adalah seorang pembantu, meminta uang untuk kakaknya setiap hari, bahkan saya mensponsori itu dia membayarnya banyak uang. Sejujurnya, wanita seperti itu adalah lubang besar. David ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan dia merasa sedikit bersalah terhadap Zhang Yingjun di dalam hatinya, karena Zhang Yingjun adalah mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, saya telah membujuk Anda untuk putus dengannya, tetapi Anda masih terjun ke dalamnya, mengatakan bahwa Anda hanya ingin mencintai satu orang selama sisa hidup Anda. Apa yang terjadi sekarang? Dia dan seluruh keluarganya telah menipu Anda? Kamu telah memberi makan para husky dengan emosimu. Benar? Zhang Yingjun berkata lagi. Oh, aku benar-benar salah menilai orangnya. David hanya bisa mengakuinya sekarang. Jika kamu putus dengannya sejak lama, akan ada begitu banyak masalah. Kata Zhang Yingjun, dan kemudian menghibur David, oke. Baiklah. Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu sedih, jadi dipanggil lama tidak. Yang baru tidak akan datang, kamu harus bergembira lebih awal. Aku akan. David mengangguk. Zhang Yingjun tersenyum bangga pada David. Saudaraku, kamu harus belajar dariku, dan aku akan menjalani kehidupan yang jauh lebih pintar darimu. Gadis tidak pernah hilang. Benarkah? Gadis apa yang kamu cari akhir-akhir ini? David terkejut sesaat karena Zhang Yingjun justru kebalikannya. Dia adalah seorang perayu dan suka menggoda perempuan di mana-mana. Dia sering berganti pacar. Bahkan David tidak tahu berapa banyak pacar yang dimiliki pria ini. Zhang Yingjun tapi dia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, hei, aku keluar untuk berdiri tadi malam. Terkejut, David memandang Zhang Yingjun di sebelahnya dan berseru, kau nak pergi buat bebek? Bocah itu bahkan tidak tahu apa artinya berdiri. David mencoba yang terbaik untuk mencari kata-kata di benaknya, lalu menggelengkan kepalanya dengan kosong untuk mengungkapkan ketidakpahamannya. Zhang Yingjun mengangkat alisnya, lalu tersenyum penuh kemenangan, menarik kerah bajunya, menunjuk ke lehernya, dan berkata, ini adalah hasil dari berdiri saya tadi malam, saudara Anda. Jelas, hehe. David membungkuk untuk melihat, dan melihat ada bekas lipstik di leher Zhang Yingjun, masih ada beberapa goresan, dan bahkan ada parfum feminin samar yang tersisa di tubuhnya. Rupanya, pria ini jelas melakukan diskusi panas dan percakapan mendalam dengan seorang wanita tadi malam. Jadi David tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu, karena dia cukup tersiksa oleh Yang Yuan Chongshen tadi malam, dan pria ini Zhang Yingjun memamerkan hasil berdiri untuk dirinya sendiri. Hei, saudaraku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu iri? Apakah kamu cemburu? Zhang Yingjun sengaja bertanya pada David. David merasa dia masih sedikit panik, jadi dia menjadi tertarik dan bertanya pada Zhang Yingjun, pertempuran ini terlihat sangat kuat. Hal apa yang kamu lakukan kali ini? Apakah kamu ingin melakukannya? Ini sangat kuat. Zhang Yingjun segera tertawa aneh, dan dengan bangga memutar pinggang lamanya. Metode ampuh apa? Api jahat David saat ini belum sepenuhnya tenang, dan ketika dia mendengar topik pria tertarik padanya, dia juga menjadi bersemangat. Saya melihat Zhang Yingjun melihat ke langit-langit dengan mabuk, dan berkata dengan gigi dan cakar yang menggertakkan, tadi malam, saya pergi ke jalan bar untuk bermain, dan akhirnya mengikuti 10.000 orang di lapangan sepak bola. Segala macam keindahan dan gadis-gadis panas berkumpul. Kemudian saya bertemu dengan seorang gadis yang sangat kuat, dengan sosok dan penampilannya, dan dia sangat lucu, hanya saja, TSK.
Singkatnya, perasaan, itu tak terlukiskan. Seberapa konservatif Anda? Saya mungkin belum pernah mencobanya sebelumnya, kan? Zhen Yingjun berkata, menari-nari, hampir menyemprot wajah David dengan air liur. Omong-omong, David dan Zhen Yingjun adalah teman baik, dan mereka dapat berbicara tentang hampir semua jenis topik, termasuk wanita, tetapi perbedaannya adalah bahwa Zhen Yingjun suka menggunakan segala macam istilah aneh untuk menggambarkan kungsisi itu-nya. Fu. Terutama setiap kali dia berbicara tentang wanita dengan David, Zhen Yingjun selalu mengangkat topik pelanggaran teknis dan pertahanan antara dia dan wanita, yang membuat David menjadi gila setiap saat. Benar saja, David segera menggertakkan giginya dengan cemburu dan berkata kepada Zhen Yingjun, kamu sebaiknya tidak bersenang-senang, kamu tahu, ada semua jenis barang di jalan bar. Pergi ke sana untuk bermain, kamu akan lebih baik berhati-hatilah. Jangan mencari wanita sembarangan, jika kamu terjangkit penyakit kotor semacam itu, kamu akan berada dalam tragedi. Nyatanya, David tiba-tiba teringat kisah sedih Jiang Bei plus Pain Eagle tadi malam. Itu sebabnya dia dengan ramah mengingatkan Zhen Yingjun. Hei, jangan khawatir tentang kakakku, mataku masih sangat bagus dalam memandang wanita. Dan kakakku selalu beruntung. Aku belum pernah menemukan omong kosong seperti itu. Zhen Yingjun berkata dia kecanduan, dan dia memeluk David melihatnya dengan kasihan di pundaknya. Dia berkata, oh, saudaraku, jangan terlalu salahkan dirimu. Seperti kata pepatah, jika yang lama tidak pergi, bagaimana yang baru bisa datang? Jangan bodoh lagi. Turun. Jika tidak, aku akan benar-benar meremehkanmu, hehe. Oke. Aku pasti akan mengubah diriku sendiri. Jawab David kosong, tapi dia juga tahu bahwa dia sudah memiliki tujuan tren dari bajingan sedang berkembang. Namun, Zhen Yingjun berpikir bahwa David tidak ingin mengerti, jadi dia menarik bahunya, menunjuk ke cermin besar di kamar mandi dan berkata, saudaraku, masalahnya sudah selesai dan sudah selesai. Ada apa dengan wanita itu Alicia yang pantas bernostalgia? Lihatlah dirimu. Diriku sendiri, seperti apa penampilanmu sekarang? David melihat ke cermin, tetapi tidak merasa ada yang salah, jadi dia bertanya pada Zhen Yingjun dengan sedih. Ada apa denganku? Zhen Yingjun mengangkat dagu David dengan tangannya, dan kemudian dia memelintir wajahnya, dan melanjutkan, kamu sangat keriput. Bisakah kamu melihat dengan jelas? Kamu sangat keriput sekarang, tidakkah kamu tahu? Hei, kamu tidak keriput? Perhatikan baik-baik, lihat rambutmu, berantakan, lihat matamu sendiri, berlumuran mata merah, dan lihat sudut mulutmu, melepuh. Tahukah kamu, ini adalah tanpa makanan seorang wanita, api palsu naik dan permintaan tidak puas. Oh, saudara, saya dapat melihat bahwa Anda bekerja keras. Zhen Yingjun menepuk pundak David saat dia berbicara, dengan ekspresi patah hati di wajahnya. Wajah. David melihat ke atas dan ke bawah di cermin, dan melihat bahwa dia kuyup, rambutnya sedikit berantakan, dan kondisi mentalnya lamban. Jadi dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Zhen Yingjun ada benarnya, jadi dia menatapnya bingung, dan berkata, lalu apakah kamu punya solusi? Zhen Yingjun segera berkata dengan mata cerah. Sudah berakhir. Jangan bodoh. Apa resep rahasia uniknya? Cepat katakan padaku, David menatapnya dan berkata. Hei, baiklah, malam ini, ayo pergi ke Nightcat Bar, dan aku akan memberitahumu resep rahasianya. Zhen Yingjun tersenyum jahat. Nightcat Bar. Bukannya aku belum pernah ke tempat itu sebelumnya, jadi apa yang harus dilakukan? David memberi Zhen Yingjun tatapan putih. Saudaraku, sudah berapa lama sejak kamu pergi ke sana? Zhen Yingjun bertanya balik. Mungkin sebentar lagi, 2 atau 3 tahun. David terkejut. Ternyata David dan Zhen Yingjun pernah pergi ke Night Owl Bar bersama beberapa kali ketika mereka pertama kali keluar untuk bekerja. Hehe. Kamu sudah lama tidak ke sana. Jadi kamu tidak tahu, Nightcat Bar baru saja direnovasi beberapa waktu lalu, lingkungannya sudah banyak membaik. Ada lebih banyak gadis cantik di dalamnya, dan itu hidup, kata Zhen Yingjun dengan penuh semangat.
David menatap Zhang Yinjun dan berkata, "Jangan membodohiku, nak, apakah di sana benar-benar menyenangkan?" Tertawa. "Mari kita bicarakan malam ini." "Ya, sudah larut, kamu mengambil materi ini dan merevisinya terlebih dahulu, dan aku akan berbicara dengan Tuan Amanda nanti," kata David. "Ini kesepakatan. Malam ini, ayo berselancar bersama." Zhang Yinjun mengatakan ini, lalu membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. "Lambai, ayo pergi sebentar." David menggelengkan kepalanya, lalu mengikutinya keluar dari kamar mandi. Setelah segera pergi ke kamar mandi, David kembali ke kantor departemen kreatif di lantai 2. Segera setelah dia kembali ke departemen kreatif, David melihat Yo Fredmi mendatanginya, dan berkata kepadanya, "Kakak David, Tuan Amanda baru saja menelepon dan memintaku untuk memberitahumu untuk segera melapor ke kantornya." "Oh, aku tahu, aku pergi sekarang." David tidak punya pilihan selain menjawab, lalu berbalik dan berjalan menuju lantai 3. Sambil berjalan, David berpikir liar, apa yang dilakukan Fei Shui Amanda untuk menemukannya? Kalau soal pekerjaan, sepertinya tidak perlu terlalu cemas. Mungkinkah soal hubungan? Memikirkan hal ini, David merasa sedikit gelisah. Karena hari itu di rumah Fei Shui Amanda, David hampir menanganinya, tetapi Ding Wei tiba-tiba muncul dan mengusirnya di depan Fei Shui Amanda. Sekarang ketika David memikirkan masalah ini, dia merasa bahwa area bayangan di hati Fei Shui Amanda tidak kecil pada saat itu. Jadi dia samar-samar merasa ada yang tidak beres? Dengan perasaan tidak nyaman ini, David masih keluar dari kantor Fei Shui Amanda. David pertama-tama menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan suasana hatinya, lalu muncul dengan beberapa alasan di benaknya, mengetuk pintu, dan berkata, "Tuan Amanda, saya David." Bab 109. Masuk. Fei Shui Amanda menjawab di kantor. Jadi David membuka pintu dan masuk ke kantor Fei Shui Amanda. Setelah masuk, David melihat Fei Shui Amanda berdiri di depan jendela kantor, melihat ke jalan di lantai bawah. "Kamu akhirnya kembali." Fei Shui Amanda tiba-tiba berbalik, menatap David dengan saksama, dan bertanya dia mengucapkan sepatah kata pun. "Apakah kamu menjalani kehidupan yang apik beberapa hari terakhir ini?" "Ah, aku tidak apik." David terkejut, dan buru-buru menjawab. "HMPH. Ditemani oleh seorang wanita cantik di dalam mobil? Apakah kamu masih hidup dengan gaya? Siapa yang kamu coba tipu?" Fei Shui Amanda menatap David dengan tidak puas. "Ini tidak cantik. Aku hanya pergi bersamanya ke rumahnya untuk membantu. Kakak laki-lakinya sakit, dan aku pergi untuk merawat kakak laki-lakinya." David buru-buru menjelaskan seperti ini, terlepas dari apakah Fei Shui Amanda percaya atau tidak. "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia pacarmu, kamu bisa membantunya sesukamu. Itu tidak ada hubungannya denganku." Fei Shui Amanda melambaikan tangannya untuk menyela David, dan kemudian berkata kepadanya, "Aku sedang mencari untukmu di sini, ada hal penting lain untuk didiskusikan." "Tuan Amanda, lalu, apa yang bisa kamu lakukan denganku?" David bertanya pada Fei Shui Amanda dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku datang kepadamu untuk meminta bantuanmu." Fei Shui Amanda ragu sejenak, lalu berkata demikian. "Oh, Bos Amanda, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" David buru-buru bertanya pada Fei Shui Amanda. "Kamu sudah tahu tentang daftar iklan yang dipasang oleh perusahaan Yalan, kan?" Fei Shui Amanda tiba-tiba bertanya pada David seperti ini. Aku juga baru tahu." David buru-buru mengangguk. Kemudian dia bertanya kepada Fei Shui Amanda, "Bos Amanda, seberapa besar pesanan ini?" "Simpan 100 juta. Fei Shui Amanda mengucapkan sebuah angka dengan lembut, tetapi David dapat mendengar bahwa suaranya bergetar. "Wow! Untuk perusahaan kita, ini benar-benar pesanan yang sangat besar." David juga kaget dengan jumlahnya. Karena beberapa hari yang lalu, untuk mendapatkan 5 juta biaya iklan yang harus dibayar oleh Yo Dahong, David dan Fei Shui Amanda mengalami banyak masalah.
Meskipun masalah itu diselesaikan dengan memuaskan kemudian, dan David meminta tambahan 500 juta yuan kepada Fentong, itu adalah usahanya yang putus asa, dan David melakukannya untuk menyelesaikan Gabil Fred. Kali ini, daftar iklan yang dipasang oleh perusahaan Yalan sebenarnya adalah hubungan bisnis, dan ini adalah pertama kalinya kedua pihak bekerja sama, jadi mereka memesan 100 juta yuan dalam jumlah besar, yang cukup mengejutkan. Ya. Sejujurnya, saya tidak percaya itu benar. Fei Shui Amanda juga berkata sedikit emosional, dan kemudian bertanya kepada David, David, apakah Anda tahu mengapa perusahaan Yalan apakah mereka tiba-tiba menemukan kami untuk sebuah iklan? Aku tidak tahu tentang itu. David menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya kepada Fei Shui Amanda dengan rasa ingin tahu, Bos Amanda, bagaimana mereka menemukan kita? Karena perusahaan media Ling meskipun sedikit terkenal di Jiangbei, dapat dikatakan tidak sama besarnya dibandingkan dengan perusahaan besar di industri seperti Yalan Company. Menurut akal sehat, perusahaan Yalan bisa memesan dengan perusahaan periklanan yang lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada perusahaan media Ling, tetapi memilih pintu, jadi ini juga yang membuat David merasa bingung. Dan dapat dikatakan bahwa sejak berdirinya Ling Media Company, tidak pernah menerima bisnis periklanan sebesar itu, yang pasti pertama kali dalam sejarah. Sebenarnya, itu karena kamu. Fei Shui Amanda tiba-tiba berkata. Ah, apa hubungannya ini denganku? Aku tidak kenal siapapun dari perusahaan Yalan. David terkejut, merasa bingung. Kamu tidak mengenalnya, tapi seseorang mengenalnya. Fei Shui Amanda mengatakan ini, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu berbentuk indah dan menyerahkannya kepada David. Kamu seharusnya masih ingat kartu ini, kan? Ini. Bukankah ini kartu yang menurut Fentong akan dia berikan kepadaku? David segera mengenali kartu itu, dan pada hari itulah Fentong secara pribadi mengeluarkannya dan berkata bahwa dia akan memberikannya kepadanya, tetapi dia masih ingin menolaknya saat itu tetapi Fei Shui Amanda mengambilnya untuknya. Benar. Ini adalah kartu yang diberikan oleh Fentong, dan asal-usul kartu ini tidak sederhana. Fei Shui Amanda berkata kepada David. Oh, apa asal-usul kartu ini? David tertegun. Nyatanya, dia pingsan saat itu. Ketika dia terbangun di rumah Fei Shui Amanda, Fentong tiba-tiba datang ke pintu. Karena dia khawatir Fentong akan berubah pikiran, dia selalu berhati-hati. Saya tidak memperhatikan kartu ini. Ini adalah kartu keanggotaan perak klub Huaxin. Fei Shui Amanda berkata dengan nada sedikit bersemangat. Kartu keanggotaan perak klub Huaxin. Apakah kartu ini kuat? David terkejut, dan kemudian dia bertanya pada Fei Shui Amanda seperti ini. Karena David tiba-tiba teringat bahwa dia juga memiliki kartu keanggotaan emas klub Huaxin, dan itu diberikan oleh Su Mingshan, orang terkaya di Jiangbei, tetapi dia tidak tahu nilai dan asal-usul kartu ini. Ini lebih dari kuat dan sederhana. Klub Huaxin adalah klub terkuat di kawasan bisnis Cina Timur. Klub ini memiliki banyak cabang di berbagai bagian Cina Timur, tetapi menerapkan sistem keanggotaan internal dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota klub Huaxin. Orang-orang semuanya adalah orang kaya, atau pangeran yang mendominasi satu sisi, DLL. Klub Huaxin juga membagi anggota menjadi 5 tingkatan, perak, emas, zamrud, berlian, dan tertinggi. Fei Shui Amanda menjelaskan kepada David, dan kemudian berkata, meskipun ini hanya kartu keanggotaan perak dari Huaxin Club. Tapi itu juga sangat berharga. Karena selama kamu memiliki kartu ini, kamu telah mendapatkan lingkaran bisnis Jiangbei dan Cina Timur. Dengan persetujuan dari atasan, Anda dapat berbagi berbagai sumber daya berkualitas tinggi, membentuk aliansi pendukung, DLL. Dengan kartu ini, Anda memiliki izin untuk kelancaran bisnis di Cina Timur, yang dapat dikatakan tak terkalahkan. Oh, ternyata kartu keanggotaan klub Huaxin sangat berguna. David tiba-tiba mengerti, sepertinya Su Mingshan memberikan hadiah besar untuk dirinya sendiri, dan yang dia berikan adalah kartu keanggotaan emas klub Huaxin, yang lebih baik dari Fentong kartu keanggotaan Huaxin Club Silver yang diberikan satu tingkat lebih tinggi. Tentu saja.
Kegembiraan Fei Shui Amanda berangsur-angsur mereda, dan dia berkata kepada David, bos perusahaan Yalan adalah Fu Yinghong, seorang wanita dan legenda di lingkaran bisnis Tiongkok Timur. Dia juga anggota klub Huaxin. Dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, itu sebabnya dia bersedia menyerahkan pesanan iklan sebesar itu kepada perusahaan kami. Apakah Anda mengerti apa yang terjadi sekarang? Oh, jadi itulah yang terjadi. Setelah mendengarkan Fei Shui Amanda after narasinya, David akhirnya mengerti bahwa pesanan iklan 100 juta dari perusahaan Yalan diperoleh melalui hubungan Fentong. Fentong ini benar-benar pantas menjadi bos Jiang Bei, dia orang yang baik. Fei Shui Amanda benar-benar memuji Fentong, dan kemudian berkata kepada David, meskipun Fentong membantu kami masuk ke perusahaan Yalan, ingin pergi dan mengunjungi Fu Yinghong secara pribadi. Lagi pula, dia adalah pelanggan terbesar perusahaan kami sekarang. Kemudian dia bertanya kepada Fei Shui Amanda. Bos Amanda, bagaimana Anda akan mengunjungi Fu Yinghong? Fei Shui Amanda mengatakan ini pada David. Karena pada saat itu, Fu Yinghong, bos perusahaan Yalan, pasti ada di sana, dan saya juga ingin memanfaatkan waktu itu untuk mengunjunginya. Ini juga setara dengan menambah wawasan dan mengenal lebih banyak orang. Oh, Tuan Amanda, Anda benar-benar harus pergi dan melihatnya. David mengangguk, tentu saja dia juga tahu bahwa jika Fei Shui Amanda ingin berkembang, tentu saja sangat penting untuk mengembangkan berbagai koneksi, dan pasti perlu untuk bergerak dan berkomunikasi. Terlebih lagi, Fu Yinghong, bos perusahaan Yalan, juga akan muncul kali ini, sebagai sponsor besar dari pesanan besar periklanan super ini. Fei Shui Amanda harus mengunjunginya karena alasan. Tapi aku tidak bermaksud pergi sendiri, kali ini aku memintamu untuk masuk, hanya untuk memintamu pergi bersamaku. Fei Shui Amanda tiba-tiba berkata kepada David. Tuan Amanda, sebaiknya aku tidak pergi. David secara naluriah ingin menolak ketika mendengar ini. Kenapa kamu tidak pergi? Fei Shui Amanda bertanya padanya. Kurasa kesempatan seperti itu tidak cocok untukku. David buru-buru menjawab. Tempat itu adalah Istana Kemakmuran, dan itu juga merupakan klub WC tingkat atas paling terkenal di kota Jiangbei kita. Banyak orang tidak bisa masuk jika mereka mau. Mengapa itu tidak cocok untukmu? Fei Shui Amanda bertanya pada David Dao dengan ekspresi bingung. Sejujurnya, aku belum pernah ke tempat kelas atas seperti ini, dan aku sama sekali tidak mengerti aturannya, dan aku takut membuat lelucon. Jadi kamu harus pergi. Dirimu sendiri, kata David dengan malu. Karena David telah mendengar klub rumah sejahtera ini sejak lama, itu pasti keberadaan yang terkenal di kota Jiangbei. Seperti namanya, hanya anak-anak orang kaya sejati, dan elit bisnis yang memenuhi syarat untuk bergabung. Masukkan itu. Selain itu, klub WC Shengshi Haoting ini mengadopsi sistem keanggotaan, jadi bahkan orang kaya baru yang kaya sekalipun, jika dia tidak dapat lulus verifikasi keanggotaan klub WC, tidak mungkin untuk masuk. Bisa memasuki klub WC Shengshi Haoting itu sendiri merupakan simbol latar belakang dan status, terus terang, tempat semacam itu pasti milik lingkaran kelas sosial atas. Dan David lahir di pedesaan, dan melalui kerja keras, dia akhirnya menjadi pekerja kerah putih kecil di kota, bahkan jika dia mampu sekarang, dia tidak cocok untuk statusnya dan tidak memiliki status, itu adalah fantasi. Dan ada alasan lain yang sangat penting, yaitu, David dan Alicia telah berkencan selama beberapa tahun, sebagian besar uang jatuh ke tangannya, dan hidup selalu relatif ketat. Jadi dia jarang pergi ke tempat hiburan, bahkan pertemuan biasa pun ikut serta, apalagi memasuki tempat-tempat kelas atas itu. Jika bukan karena temannya Zhen Yinjun yang tidak tahan melihatnya, dan sering mengundang David untuk bermain dengannya, dan bahkan berinisiatif untuk menjamu tamu, karakter David mungkin akan menjadi lebih pendiam. Meskipun setelah mulai bekerja, David juga menghadiri pesta perusahaan dan bermain dengan Zhen Yinjun beberapa kali, namun itu jarang terjadi, oleh karena itu, dalam hal interaksi sosial, itu adalah salah satu kelemahan David. Bab 110. David, jangan tolak aku dulu.
Fei Shui Amanda berkata kepada David, serius, kamu juga tahu bahwa Fentong memberikannya kepadaku demi kamu, dan perusahaan Yalan daftar iklan ini juga dipimpin olehnya. Bukan untuk Anda, bagaimana saya bisa memiliki wajah sebesar itu? Dan Fentong juga akan berpartisipasi dalam makan malam amal ini, jadi saya meminta Anda untuk menemani saya. Hubungan. Jika saya masuk, saya khawatir saya akan mempermalukan Anda. David mengatakan apa yang dia khawatirkan. Itu hal-hal kecil, aku bisa mengajarimu. Fei Shui Amanda berkata, menatap David dengan serius dengan matanya yang indah. Aku berkata David, kamu harus meningkatkan wawasanmu dan mengubah dirimu sendiri. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Mungkin kamu di sana belum ada identitas dan status yang cocok, tetapi Anda adalah pria dengan kemampuan nyata. Jika tidak, Fentong akan sangat memikirkan Anda. Jadi selama Anda memiliki kepercayaan diri yang cukup dan mau bekerja keras, pencapaian masa depan Anda akan pasti tidak lebih baik dari mereka yang bisa maju. Siapapun di klub Sheng Shi Haoting lebih rendah. Baik. Aku benar-benar perlu mengubah diriku. Setuju, oke. Karena jika itu masalahnya, maka aku akan pergi bersamamu. Benar. Fei Shui Amanda mendengar ini, dan senyum manis dan mengharukan muncul di wajahnya yang halus dan lembut. David tidak dapat menahan keterkejutannya, karena dia menemukan bahwa senyum Fei Shui Amanda sangat indah, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi. Kamu terlihat sangat cantik ketika kamu tersenyum. Ingat, kata David buru-buru menjawab. Tidak masalah jika kamu tidak ingat. Aku akan memberitahumu sebelumnya ketika saatnya tiba, dan kemudian aku akan membantumu membuat beberapa persiapan. Fei Shui Amanda mengatakan ini lagi. Persiapan apa yang kamu buat? David terkejut, dia memang pemula dalam hal ini. Tentu saja kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Fei Shui Amanda menahan, dan kemudian berkata kepada David, juga, kali ini, pesanan besar perusahaan Yalan, departemen kreatifmu seharusnya tidak sibuk merancang copywriting untuk saat ini. Kenapa? David terkejut, dan buru-buru bertanya pada Fei Shui Amanda seperti ini. Karena pesanan iklan yang sangat besar kali ini, persyaratan Yalan sebenarnya cukup tinggi. Oleh karena itu, kami diberi banyak waktu, dan saya tidak ingin mengacaukannya. Fei Shui Amanda mengatakan ini, lalu memberitahu David menjelaskan, tujuan utama lainnya pergi ke Sheng Shi Haoting untuk menghadiri makan malam kali ini adalah untuk bertemu Fu Yinghong, dan kemudian berkomunikasi dengannya secara langsung untuk melihat saran dan permintaan apa yang dia miliki untuk kita. Belum terlambat untuk melakukannya lagi setelah kembali. Mengerti. David juga merasa bahwa apa yang dikatakan Fei Shui Amanda masuk akal. Fei Shui Amanda berkata kepada David, oke. Saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu saya katakan. Saya baru saja menerima pesanan sebesar itu, dan saya harus melakukan perjalanan bisnis ke markas grup di Shangjing pada sore hari. Itu akan memakan waktu beberapa hari. Mari kita buat beberapa persiapan terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan keluar dulu. David juga tahu bahwa Fei Shui Amanda sedang sibuk, jadi dia mengatakan sesuatu dan hendak pergi. David, hanya kamu yang tahu apa yang aku katakan tadi, jangan biarkan orang lain di perusahaan tahu. Fei Shui Amanda tiba-tiba tersipu dan mengingatkan David. Nyatanya, Fei Shui Amanda mengatakan hal tersebut karena dia selalu menentang romansa kantor, dan merasa hal itu akan mempengaruhi pekerjaannya dan menimbulkan dampak negatif pada manajemen karyawan perusahaan. Tapi sekarang masalah seperti itu menimpa Fei Shui Amanda dan David, jadi dia secara khusus mengingatkan David dengan cara ini. Mengerti, aku tidak akan bicara omong kosong. David buru-buru mengangguk, lalu meninggalkan kantor Fei Shui Amanda. Tidak lama setelah David meninggalkan kantor Fei Shui Amanda, dia sudah mengemasi barang-barangnya, lalu dia meninggalkan perusahaan sendirian, dan pergi ke bandara sendirian. Setelah Fei Shui Amanda pergi, David dan beberapa karyawan di departemen kreatif tidak ada hubungannya, jadi mereka mengobrol dan menunggu pulang kerja untuk pulang kerja. Saat mengobrol, Yo Fredmi tiba-tiba menjawab telepon, dan kemudian dia meminta David untuk pergi.
Jadi David bertanya pada Euphrate ada apa, tetapi dia tidak menjelaskannya, dia hanya mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada keluarganya dan dia harus kembali untuk melihatnya. Jadi David menyetujui cuti Euphrate dan memintanya pergi. Tidak lama setelah Euphrate meminta cuti, sudah waktunya untuk istirahat di siang hari, jadi David keluar dari perusahaan lagi, berencana pergi ke restoran dekat perusahaan makan satu set makanan. David baru saja menemukan sebuah restoran, dan ketika dia hendak makan, ponselnya tiba-tiba berdering. Jadi David mengeluarkan ponselnya untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang dikenalnya, tetapi namanya tidak ditampilkan, dan dia tidak dapat mengingat siapa itu untuk sementara waktu. Tapi David masih menekan tombol jawab, dan kemudian mendengar suara wanita yang menyenangkan. "Halo, Tuan David. Saya Zhao Hongying. Apakah Anda ingat saya?" Setelah mendengar ini, David langsung teringat suara itu adalah Suken, putra orang terkaya Su Mingshan, dan sekretaris cantik Zhao Hongying di sampingnya. "Tuan David, Anda masih ingat saya sangat senang." Zhao Hongying berkata dengan sopan, dan kemudian bertanya kepada David, "Tuan David, saya katakan terakhir kali saya ingin mengundang Anda makan malam, apakah Anda ingat?" "Oh, aku ingat." David terkejut, dan kemudian dia langsung ingat bahwa memang ada hal seperti itu. "Tuan David, bolehkah saya bertanya, apakah Anda bebas hari ini? Saya ingin mentraktir Anda makan malam." Zhao Hongying bertanya pada David dengan hati-hati. "Ya." David ragu-ragu, karena dia tidak tahu apa rencana Zhao Hongying ketika dia memintanya untuk makan. Karena David tahu bahwa meskipun Zhao Hongying adalah wanita cantik, dia adalah sekretaris pribadi Suken, dan dia adalah tipe orang yang terlihat sangat dekat. "Tuan David, jangan salah paham. Saya mengundang Anda untuk makan malam, tetapi saya sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk meminta bantuan Anda." Zhao Hongying merasakan keraguan David, jadi dia buru-buru mengatakan ini. "Oh, ada apa?" David buru-buru bertanya padanya. "Tidak nyaman membicarakannya di telepon, mari kita bicarakan secara detail saat kita bertemu," kata Zhao Hongying. Kemudian dia berinisiatif untuk bertanya pada David, "Tuan David, kamu di mana? Aku akan menyetir ke sana untuk menjemputmu," kata David kepada Zhao Hongying. "Oh, kalau begitu tolong ganggu Tuan David, saya akan segera mengirimkan alamatnya," kata Zhao Hongying, lalu menutup telepon, dan kemudian mengirim alamat ke David dengan ponselnya. Setelah David menerima informasi, dia melihat bahwa alamatnya adalah Balai Wanita Feng Yishuan. Berbicara tentang klub wanita Feng Yishuan ini, David tidak asing lagi, karena klub wanita Feng Yishuan ini juga merupakan rantai klub merek terkenal yang sangat terkenal di kota Jiangbei, dengan lebih dari 10 perawatan kesehatan wanita yang dioperasikan langsung klub. Tidak hanya itu, klub wanita Feng Yishuan ini juga memiliki lembaga pelatihan tingkat profesional, dan juga memiliki pengaruh pasar yang cukup besar dalam hal pemasaran merek. Ketika David mempelajari kasus periklanan, dia juga melihat iklan klub wanita Feng Yishuan, jadi dia cukup terkesan dengan merek ini. Tentu saja, rumah klub wanita Feng Yishuan ini hanya terlihat di iklan. David sendiri belum pernah ke tempat seperti itu, dan dia bahkan tidak tahu mengapa Zhao Hongying mengundang dirinya untuk makan malam di sana. Namun, karena Zhao Hongying telah setuju, David tidak punya pilihan selain memanggil taksi di jalan, dan kemudian pergi ke alamat yang dikirim Zhao Hongying. Sekitar 20 menit kemudian, David Bian datang ke gerbang Balai Wanita Feng Yishuan. Begitu turun dari mobil, David melihat Zhao Hongying berdiri di depan pintu menunggunya. Zhao Hongying mengenakan gaun biru muda hari ini, dia terlihat ramping, anggun dan cantik. Begitu dia melihat David muncul, Zhao Hongying langsung menyapanya, "Tuan David, halo." David juga mengangguk padanya, "Halo, Sekretaris Zhao." "Jangan panggil aku Sekretaris Zhao, ayo pergi." Zhao Hongying sedikit tersipu, lalu berkata, "Oh, lalu aku harus memanggilmu apa?" David tidak tahu mengapa Zhao Hongying mengajukan permintaan seperti itu, jadi dia hanya bertanya seperti ini. "Sepertinya kita seumuran. Umurku 27 tahun, dan aku seharusnya lebih tua darimu.
Jika kamu tidak keberatan Tuan David, kamu bisa memanggilku kakak Zhao. Zhao Honging berkata dengan tergesa-gesa. Oh, baiklah. Saudari Zhao. David juga mengikuti maksud Zhao Honging dan memanggilnya, lalu bertanya langsung ke intinya, Saudari Zhao, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda mengundang saya makan malam? Anda meminta saya untuk datang ke sini, ada apa? Hah? Ada sesuatu untuk dimakan di aula guild ini juga? Makanannya lumayan, ayo masuk dan bicarakan. Zhao Honging berkata kepada David. Oke. David mengangguk, lalu mengikuti Zhao Honging ke aula wanita Feng Yixuan. Setelah masuk, David menemukan bahwa dekorasi interior aula wanita Feng Yixuan elegan dan mewah, dan semua jenis perabotan juga kelas 1, yang bisa dikatakan mewah dan elegan. Apalagi banyak pelayan di aula ini, semuanya wanita muda dan cantik, semuanya berseragam, dan semuanya terlihat muda dan cantik. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya David pergi ke tempat seperti itu, dan seolah-olah dia telah memasuki kerajaan putri, yang membuatnya merasa sedikit gugup. Selain itu, ketika Zhao Honging memimpin David, ketika para pelayan melihatnya, mereka membungkuk dengan sopan padanya, Tuan Zhao. Zhao Honging juga mengangguk satu persatu, tetapi ekspresinya tenang. Kenapa mereka memanggilmu Tuan Zhao? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Zhao Honging dengan suara rendah. Oh, aku lupa memberitahumu, aula guild ini sebenarnya dibuka olehku. Zhao Honging tiba-tiba berkata kepada David. Ah, klub wanita Feng Yixuan ini, benarkah kamu yang membukanya? David kaget saat mendengarnya.